Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Heri Iqbal di channel YouTube Heri Iqbal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang SCADA. SCADA adalah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Fungsi utamanya adalah untuk mengontrol setiap proses yang berlangsung agar hasilnya dapat sesuai dengan target yang diharapkan. Jadi kalau misalnya ini adalah sebuah manufacturing proses, kita dapat melihat apa yang terjadi di sini melalui sebuah komputer. Pengontrolan proses itu dilakukan menggunakan komputer sehingga komunikasi antara yang mengontrol, dalam hal ini PC, dengan yang dikontrol, ini mesin, membutuhkan sebuah protokol komunikasi data. Dan diantaranya adalah menggunakan protokol Modbus. Biasanya ada 3 jenis input yang dikirim oleh aplikasi SCADA kepada mesin tersebut, yaitu satu, pengaturan aktif atau nonaktif, on atau off, open atau close, start atau stop. Jadi kayak sifatnya on 01 ya. Yang kedua, pengaturan set point untuk alat yang digunakan. Dan yang ketiga, pengaturan informasi parameter lainnya. Jadi kurang lebih ada 3 jenis input yang dikirim oleh aplikasi ini ke device tersebut, yaitu yang sifatnya 01, yang sifatnya set point, dan yang sifatnya parameter lainnya. Sedangkan hasil respon yang dikirim oleh mesin SCADA ketika kita request itu diaplikasikan ke dalam 3 bentuk. Pertama, ditampilkan ke layar monitor, yang kedua disimpan ke dalam database, dan yang ketiga dibandingkan dengan parameter batasannya, sehingga jika ada data yang dikirim telah melewati batasan, maka akan diproses lebih lanjut menjadi data alarm. Jadi threshold. Digital komunikasi antara PC dan perangkat industri yang dikontrol membutuhkan kecepatan ya. Transfer data yang cepat dan berkesinambungan tanpa putus-putus, sehingga faktor scan rate dan network latensi pada aplikasi SCADA menjadi hal yang penting. Begitu jaringan komputernya harus dipastikan cepat ya, nggak boleh ada hambatan. Selain itu, raw data yang dikirim oleh mesin yang dikontrol harus bisa diterjemahkan dengan cepat dan akurat oleh aplikasi, sehingga hasil proses konversi data ke dalam bentuk bilangan dapat langsung ditampilkan dan disimpan ke dalam database historian. Jadi data yang dikirim oleh ini nih mesin itu formatnya kan begini 00101, maka aplikasi SCADA itu harus bisa cepat mengubah konversi data dari angka-angka kayak gini menjadi bilangan-bilangan seperti ini. Pada beberapa aplikasi SCADA ada aktivitas yang dilakukan oleh user selama berlangsungnya operasional disimpan pula ke database event logger, seperti histori kapan motor dinyalakan, kapan motor dimatikan, dan sebagainya. Selain itu, data-data yang ada pada aplikasi SCADA akan diteruskan ke aplikasi lain seperti OE agar dapat diketahui efektivitas mesin tersebut dalam proses dan memproduksi sebuah barang. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai SCADA. Untuk itu, supaya kita lebih jauh mengenalnya, kita akan coba program aplikasinya. Nah, pada aplikasi simulasi ini saya menggunakan sebuah program Modbus Live dari Wait Software, yaitu ini ada coil ya, holding yang sifatnya 01, ada 9 address yang kita gunakan. Lalu untuk data-data integernya dari 0 sampai 20 ya. Ini semua dalam bentuk Modbus. Sedangkan untuk proses PLC-nya saya menggunakan Node-RED. Jadi ada Node-RED di sini. Pertama-tama Node-RED ini setiap 1 detik 1 millisecond akan melakukan satu proses get coil. Jadi di sini baca address dari 0 sampai 10 ya. 0 1 ini. Oke. Lalu disimpan ke dalam sebuah variabel motor status, filtering A, B, dan ini seperti ini. Jadi data yang ada di sini disimpan ke Node-RED lewat cara memanggilnya dulu. Nah, di sini ada apa namanya nih ya, times ini ya, inject node ya, yang dijalankan 1 detik sekali.
Tujuannya adalah untuk mengecek apakah tangkinya diaktifkan untuk mengisi dan sebagainya. Jadi nanti kalau iya gimana, ini untuk yang kesini ya, yang kesini. Untuk itu kita coba aja langsung program live panelnya. Kita jalankan live panel. Nah, ini program live panelnya sudah jalan. Nah, di sini ada silo, ada 4 kita punya silo. Silo ini adalah sebagai tempat menyimpan raw material. Kita bisa lihat raw material apa di sini. Yang pertama kita simpan jagung kuning. Yang kedua kita simpan dedak padi. Yang ketiga kita menyimpan bungkil kelapa, dan yang keempat kita menyimpan tepung ikan. Nah, keempat macam raw material ini lalu dimasukkan ke bin ini untuk digiling. Jadi dia dicampur dulu di sini untuk kemudian nanti dilakukan penggilingan. Jadi ini masih dalam bentuk bahan mentah ya. Untuk itu biasanya kita akan pilih dulu ya apa yang mau kita proses. Misalnya yang pedaging, kita masukin proses numbernya, batch prosesnya. Misalnya seperti ini. Lalu target produksinya berapa ton, berapa kilo. Nah, ini di sini ada timbangan. Jadi posisi 0 ini adalah menunjukkan bahwa tangki kosong. Nah, supaya tangki berisi bahan mentah atau bahan baku, kita isi dulu dengan cara menekan fill in. Jadi nanti yang satu jalan, yang dua jalan, yang tiga jalan, yang keempat jalan. Nah, proses ini, penambahan ini dilakukan oleh node-RED. Jadi fill in tank, dia menambah 10 tuh. Jadi yang silo 1 adalah jagung. Saat ini statusnya menambah 290 kilo ya. Untuk silo 2 dedak padi. Silo 3 bungkul kelapa. Dan silo keempat tepung ikan. Jadi keempat bahan mentah ini nanti akan masuk ke conveyor, jalan ke sini untuk digiling. Jadi namanya ini proses dosing and ini ya. Jadi kita menghitung dulu kebutuhannya. Nah, di sini ada valve ya. Valve ini di dalam SCADA termasuk salah satu yang set point ya. Jadi tadi disebutkan bahwa ada 3 inputan. Pertama, inputannya kalau kita lihat lagi di sini. Di sini ada 3 inputan, yaitu aktif, non aktif, set point, dan parameter lainnya. Jadi kalau yang pertama aktif non aktif itu yang ini ya. Yang tadi kita pencet ini aktif non aktif. Ini kita non aktifkan. Nah, ini. Yang kedua disampaikan bahwa dia set point. Berarti kalau set point itu yang ini ya. Kita atur 25% valve-nya. Kita mengatur valve ya 55% atau 75% atau 60%. Jadi nanti ini disebut dengan set point. Sedangkan yang ketiga disebutkan dia mengatur informasi parameter lainnya. Jadi contohnya mungkin seperti ini ya, kita masukin batch number atau target produksi. Nah, kalau sudah penuh semua, maka kita akan lakukan nyalakan. Kita start semuanya. Lalu kita aktifkan. Ini kalau start ini berarti dia akan tampil di sini ya, fill out-nya. Kita bisa lihat mati.
seperti itu ya. Seperti ini dia terhubung dengan Modpass ya. Oke, kita aktifkan semuanya. Lalu kita nyalakan start proses produksi. Nah, di sini kita mulai jalan. Ini speed daripada conveyor. Ini jumlah ampere, ini jumlah kilogram yang jatuh ke bawah nih. Nah, sambil berjalan kita bisa lihat di sini di bin ini sudah mulai ada pengisian, penambahan bahan raw material. Kita bisa lihat prosesnya seperti ini. Jadi dia turun terus speednya. Nah, di sini ada disebutkan bahwa ditampilkan data ke layar monitor, disimpan ke dalam database dan dibandingkan data parameter batasannya. Jadi kita di sini ada pembandingan. Jadi jika dia 82%, maka dia akan jadi alarm. Historian seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat pergerakan daripada datanya. Kita bisa lihat 3 ini. Nah, ketika dia mencapai 82%, maka yang ini berbunyi. Kalau kita tahu, kita acknowledge. Nah, bahan baku sudah mulai kosong ya, sudah mulai nol. Kita bisa matikan, bisa kita stop. Nah, ketika dia stop berarti speed motor akan kembali ke normal gitu kan. Nah, di sini ada alarm, kita bisa lihat speed terlalu cepat 81%. Untuk itu kita bisa lakukan rilis alarm. Caranya dengan klik ya. Status kembali normal. Nah, jadi kita udah mengembalikan alarm. Nah, ini di sini kita bisa lihat nih detik-detiknya. Kita bisa lihat di datanya. Petanya di mana? Ini kita buka. Maka nah ini dia perjalanannya dari 0, 2, 3, 4, 5 terus semua terekam. Lalu turun lagi. Jadi kita bisa tahu dia punya kenaikan. Turun lagi. Nah, mungkin kita bisa lihat temperatur juga. Pressure. Oke, sekarang kita bisa lihat aktivitas yang kita lakukan. Di sini tadi lupa lihat. Di sini ada data view event ya. Jadi kita mau tahu, nah ini dia jam berapa kita mulai, jam 2. Jadi ini yang disebut dengan event log, dimana setiap aktivitas yang dilakukan itu direkam. Jadi ada aplikasi SCADA yang setiap ada event pasti direkam. Oke, jadi SCADA adalah sebuah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition, di mana fungsi utamanya adalah untuk mengontrol proses yang berlangsung agar hasilnya sesuai dengan target yang diharapkan. Jadi jika ini adalah sebuah manufacturing proses, sini ada beberapa proses di sini, penimbangan dan sebagainya, maka kita bisa lihat apa yang terjadi melalui sebuah komputer.
Pengontrolan proses itu dilakukan dengan komputer sehingga komunikasi yang mengontrol ini dengan yang dikontrol harus menggunakan sebuah protokol yang saling dimengerti ya. Dan protokol yang utuh umumnya adalah menggunakan Modbus. Biasanya ada 3 jenis input yang dikirim oleh aplikasi SCADA kepada mesin, yaitu pengaturan aktif non-aktif, on atau off, open atau close, start atau stop. Jadi kalau dalam kasus aplikasi ini kita bisa lihat ini on off ya, on off. Ini kita jalankan proses ini, maka ini yang disebut dengan aktif non-aktif. Yang kedua, pengaturan set point untuk alat yang digunakan. Contohnya di sini ada bukaan valve ya untuk ini, maka kita bisa atur setting di sini 50% misalnya, maka nanti di sini akan openingnya 50%. Lalu kalau kita di sini 100%, maka openingnya 100%. Jadi ini adalah pengaturan set point istilahnya. Nah, ini pembukaan valve di sini diatur lewat sini. Yang ketiga, inputan yang terjadi pada aplikasi SCADA adalah informasi parameter lainnya. Contohnya adalah kita masukin nomor batch misalnya 27 35 09 white dengan target produksi misalnya 2000. Ini inputan yang tidak ada hubungan, yang tidak terkait dengan set point atau on off. Oke, kita coba lagi. Di sini disebutkan juga bahwa hasil respon yang dikirim oleh mesin SCADA akan diproses ke dalam bentuk datanya ditampilkan di layar monitor, disimpan ke dalam database dan dibandingkan. Jadi memang ada proses pembandingan di sini untuk speed. Oke, kita mulai lagi. Kita juga bisa sebetulnya kalau misalnya ini dilakukan oleh aplikasi lain misalnya, kita bisa tahu misalnya on, maka otomatis dia juga jadi on. Ini gunanya selain kita bisa melihat proses walaupun kita nggak pencet ya, tapi kita bisa lihat bahwa itu yang terjadi. Nah, sekarang kita mengisi lagi. Mungkin kita akan produksi pakan ayam petelur ya. Tadi sebelumnya kita ini 0 semua. Jadi historian tuh dia akan merekam 1 detik sekali aktivitas yang terjadi pada masing-masing parameter ini, tag istilahnya. Jadi kalau kita punya tag ada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka banyak sekali ya database yang disimpan. Untuk itu, untuk komputer SCADA memang harus yang spek tinggi nih, terutama hard disknya ya, sama RAM memorinya juga, sama prosesornya, karena proses yang dilakukan ini juga sangat cepat. 1 detik sekali minimal dia write dalam banyak tag. Nah, ini lampu-lampu sudah nyala. Jika kita ingin mematikan dari SCADA-nya juga bisa nih. Nah, kita matikan dari sini. Tadi off tuh, nggak jalan lagi. Kita matikan off. Jadi kita bedanya di sini ya. Kita bisa melakukan semua aktivitas lewat SCADA sendiri atau langsung ke RTU-nya. Oke, kita akan aktifkan kembali. Kita semuanya pakai Modbus, maka dia langsung on. Lalu kita start. Nah, dia langsung jalan. Jadi walaupun tidak menggunakan
komputer ini hanya untuk melihat saja ya, bisa berjalan, tapi eventnya tetap rekam. Jadi kalau kita lihat event yang terjadi tadi, kita punya dua ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua, automatically datanya terekam. Nah, ini sudah mulai. Nah, ini speed mulai tambah lagi ya. Jadi speednya itu akan jadi alarm karena kita menyetingnya di sini 80. Nah, ketika dia di atas 80, maka dia akan membunyikan. Kita bisa knowledge. Sehingga kita bisa lihat ada alarm lagi nih. Nah, kalau udah selesai kita bisa lakukan lagi sama seperti tadi. Jadi kita matikan off. Ya, saya rasa seperti itu ya. Jadi aplikasi ini bisa untuk sebagai inputan, tapi juga bisa sebagai monitoring aja. Jadi kalau monitor tuh semua dia kita hanya nonton aja nih tadi. Seperti itu. Ya, saya rasa nggak terlalu sulit ya untuk itu. Kalau untuk settingannya bisa dibuka sendiri di sini. Pastinya yang pertama-tama kita adalah menggunakan Modbus, berarti settingnya di sini. Ditentukan slot IP addressnya berapa, portnya berapa, unitnya berapa, polling intervalnya berapa. Lalu kita tiap-tiap address tag kita masukin. Nah, khusus untuk ini kita setting di sini, speed terlalu cepat atau apa ya. Sedangkan untuk efek-efek kita bisa di event ini. Filtering A, B. Nah, di sini kalau ketika start production kita rekam, cara rekamnya juga gampang banget, tinggal kasih tanda dolar, ini dikosongin. Jadi kalau kita mau rekamnya tadi nih, dolar dikosongin. Maka dia automatically ketika ini bersifat true, maka automatically dia akan menyimpan ke dalam tabel tag event. Segitu aja sih ya. Kalau yang lain sama ya, hanya untuk image gitu lah, on off, karena kan di sini kalau kita lihat image di sini ada red dan di sini green tidak kelihatan. Nah, ini eksekutor nyalanya hidupnya ini ditentukan oleh event ini, fill in tank, yang dimana kita tinggal contohin aja ketika kondisinya masuk on, maka dia akan aktifkan ini. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Oke, saya rasa sangat mudah ya. Jadi kembali lagi bahwa SCADA adalah sebuah aplikasi, sebuah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Fungsi utamanya adalah untuk mengontrol setiap proses yang berlangsung agar hasilnya dapat sesuai dengan target yang diharapkan. Jadi kalau ini sebagai suatu manufacturing proses, maka apa yang terjadi di sini kita bisa lihat di sini. Kita juga bisa eksekusi ya, input-input gitu ya kan. Karena di sini ada 3 sifat inputan. Pertama, mengaktif nonaktifkan, atau menyeting set point, atau mengatur informasi parameter lainnya. Yang pastinya
kalau kita request ke ini dia, maka kita harus menampilkannya ke layar monitor atau ke database historian dan membandingkannya dengan sebagai data alarm. Jadi karena ini sangat cepat sekali, memang kita harus butuh sebuah program yang bisa mengkonversi data yang 00101 itu menjadi angka dan ini. Ada beberapa aplikasi juga yang ingin supaya setiap event apa yang terjadi, kapan motor dinyalakan atau dimatikan, itu direkam ke dalam database. Nah, setelah ini kita akan masuk ke OEE. Jadi artinya untuk mengetahui apakah OEE daripada proses ini bagus atau enggak, kita bisa mengetahuinya lewat OEE. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.